perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Juliana Patricia Saribaladukan, saya Semata Sonika Tamu, saya Simona Rijanti, saya Paulina Firskadafi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang proyeksi Fischer ke Haworth dan konformasi perahu serta kursi untuk senyawa fruktosa. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyeksi Fischer dari molekul atau senyawa fruktosa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu proyeksi Fischer. Proyeksi Fischer adalah metode representasi dua dimensi yang digunakan untuk menggambarkan struktur tiga dimensi senyawa organik yang memiliki atom karbon asimetri, terutama pada senyawa karbohidrat. Nah, untuk cara kerja proyeksi ini adalah dengan menyusun rantai atom karbon utama. Nih, rantai atom karbon utamanya disusun secara vertikal. Terus gugus fungsional utama atau ujung rantai yang paling banyak itu mengandung oksigen ditempatkan di bagian atas dan ujung bawah. Sedangkan gugus lain seperti hidroksil dan hidrogen itu ditempatkan di sisi kiri dan juga di sisi kanan rantai vertikal. Ini menunjukkan posisi mereka di luar bidang permukaan. Artinya kalau aturan sisi kanan itu menghadap pengamat, sedangkan sisi kiri itu menjauhi pengamat. Nah, selanjutnya kenapa penamaannya di sini ini fruktosa? Sebelumnya kan kita tahu sendiri fruktosa artinya gugus hidroksil terjauh yang berada di bagian kanan. Nah, di sini kan teman-teman mereka tahu sendiri penomorannya itu harus dari rantai atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini tadi kan tidak di sini merupakan gugus keton. Jadi penomoran dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi di nomor 5 atom karbon C nomor 5 ini gugus hidroksilnya, maka penamaannya itu fruktosa karena hidroksilnya ini terjauh, dia berada di C nomor 5. Nah, itu tadi mengenai penjelasan saya tentang proyeksi Fischer untuk senyawa fruktosa punya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi Haworth. Tetapi sebelum itu teman-teman harus mengetahui apa itu proyeksi Haworth. Proyeksi Haworth adalah cara menggambarkan struktur cincin dari karbohidrat, khususnya gula sederhana seperti glukosa dalam bentuk dua dimensi yang menyerupai cincin. Model ini dibuat karena dalam kenyataannya molekul gula tidak berbentuk rantai lurus tetapi lebih stabil dalam bentuk cincin akibat reaksi antara gugus aldehid atau keton dengan gugus alkohol dalam bentuk yang sama. Teman-teman boleh perhatikan bentuk cincin tersebut. Terlihat seperti heksagon karena memiliki 6 sisi. 6 sisi di mana ada 5 karbon dan 1 oksigen. Dan ini disebut dengan piranosa. 6 karbon, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 1 oksigen adalah ini. Satu titik biasanya berwarna beda, di kanan paling atas itu adalah oksigen. Selanjutnya titik-titik lain di sudut adalah atom karbon. Karbon diberi nomor dimulai dari kanan atau disebut dengan karbon anomerik. Lalu dihitung searah dengan jarum jam. Selanjutnya gugus OH atau hidroksil. Bola kecil di atas atau bawah cincin disebut dengan gugus OH. Posisi atas atau bawah penting karena menentukan jenis gula. Selanjutnya CH2O atau karbon ke-6. Biasanya keluar dari cincin dan keluarnya ke arah atas. Ini terlihat di dalam model sebagai cabang di salah satu sisi. Selanjutnya, alfa atau beta. Jika C1-nya, baik selanjutnya teman-teman penentuan alfa atau beta. Penentuan ini fokus pada karbon anomerik C1. Jika OH di C1 itu berada di bagian bawah, maka disebut dengan alfa. Dan jika OH di C1 ini berada di atas, maka disebut dengan beta. Pada proyeksi kami ini, OH tersebut ini berada di bagian bawah, di bawah dari C1. Maka proyeksi kami ini disebut dengan alfa glukosa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konformasi kursi fruktosa. Jadi, kita harus tahu dulu apa itu konformasi kursi. Konformasi kursi adalah bentuk struktur molekul siklik yang mirip dengan kursi. Atom-atom yang membuat cincin punya dua tempat untuk meletakkan bagian-bagian kecil molekul atau gugus substituennya. Jadi di sini di konformasi kursi itu ada dua posisi. Posisi yang pertama yaitu posisi aksial. Ini merupakan posisi aksial yang dimana posisi aksial ini adalah bagian molekul yang berdiri tegak lurus seperti tiang kursi. Sedangkan posisi yang kedua adalah posisi ekuatorial, yaitu di mana bagian molekul terletak menyamping seperti sandaran kursi. Bentuk dari konformasi kursi fruktosa ini paling stabil karena bagian-bagian molekul tidak saling menabrak banyak, jadi energi molekulnya rendah. Berikut kita masuk kepada bagian struktur fruktosa yang kita bahas sekarang. Yang kita bicarakan adalah beta-defruktofuranosa. Cincinnya terdiri dari 5 atom, yaitu 4 atom karbon. Ini adalah atom karbon. Ini adalah 4 atom karbon yang ditambah dengan 1 atom oksigen, jadi disebut furanosa. Biasanya fruktosa berbentuk seperti amplop atau perahu konformasi envelope atau busur, tapi bisa juga dibuat bentuk kursi supaya lebih mudah dilihat stabilitas dan posisi bagian-bagian molekulnya. Ini adalah struktur fruktosa, beta-defruktofuranosa. Jadi kita masuk ke penamaan. Kenapa dinamakan beta-defruktofuranosa? Karena beta bagian OH yang ada di atom penting atau atom anomer yang langsung menyambung ke oksigen cincin berada di sisi berlawanan dengan bagian CH2OH. Lalu D, bagian CH2OH, ini bagian CH2OH, ini adalah bagian CH2OH. Di ujung rantai molekul berada di sisi kanan kalau dilihat dari bentuk gambar Fischer projection. Fruktosa adalah nama dasar gula. Fruktosa itu nama dasar dari gula ini, termasuk jenis gula yang punya gugus keton atau ketosa. Furanosa dinamakan furanosa karena cincinnya terdiri dari 5 atom. Cincinnya itu terdiri dari 5 atom. Kenapa bisa dinamakan konformasi kursi? Karena bentuk molekul dari gambar struktur ini bentuknya seperti kursi. Tentang bentuk, kenapa bentuknya seperti kursi? Jadi ada beberapa alasan kenapa struktur ini berbentuk seperti kursi. Alasan utamanya itu yang pertama, supaya tidak saling menabrak. Kalau bagian molekul besar seperti CH2OH ditaruh di posisi aksial, posisi tegak ini, akan sering menabrak bagian yang lain. Kalau ditaruh di posisi ekuatorial menyamping seperti ini, jaraknya lebih jauh, jadi tidak menabrak banyak, membuat molekulnya itu tetap stabil. Alasan yang berikut itu supaya ikatan tidak kesusahan, artinya atom karbon di dalam cincin punya bentuk ikatan dengan sudut sekitar 109,5 derajat. Bentuk kursi pas untuk memenuhi sudut ikatan ini, jadi tidak ada ketegangan pada ikatan. Kalau bentuknya seperti perahu, sudut ikatannya akan salah dan membuat molekul tidak stabil. Alasan yang berikut, sesuai dengan jenis cincin dan bagian molekulnya, baik cincin 5 anggota atau furanosa atau 6 anggota piranosa, fruktosa akan menyesuaikan bentuknya supaya bagian-bagian pentingnya berada di tempat yang paling nyaman. Di bentuk kursi, bagian besar cenderung berada di posisi ekuatorial, yaitu posisi yang menyamping. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil, konformasi kursi adalah bentuk yang paling cocok untuk molekul siklik karena dia itu stabil. Nama struktur fruktosa ini dibuat sesuai dengan posisi bagian pentingnya, jenis gulanya, dan ukuran cincin yang terbentuk. Selanjutnya, untuk bentuk dari konformasi perahu sendiri, yaitu konformasi ini, dia terlihat seperti perahu, di mana 2 atom karbon pada ujung perahu dan menghadap ke atas.
Kemudian, atom karbon lainnya akan membentuk dasar dari perahu. Hidrogen yang menempel pada karbon bisa berada di posisi aksial atau tegak lurus terhadap bidang cincin atau posisi eksotorial yang menyebar di sekitar cincin. Konformasi perahu lebih tinggi energinya dibandingkan konformasi kursi karena adanya steric hindrance atau tabrakan antar atom atau torsional strain, gaya puntir akibat ikatan yang tidak sejajar. Ada dua jenis tegangan yang menyebabkan energi tinggi, yaitu Flagpole interactions yang dimana tabrakan antara dua hidrogen pada ujung perahu. Yang kedua yaitu torsional strain, di mana hidrogen yang berada di posisi terdekat tidak sejajar menyebabkan energi tambahan. Untuk kestabilannya sendiri, karena energi tinggi, konformasi perahu jarang muncul secara spontan. Sri Klohesana lebih suka konformasi kursi karena lebih stabil secara energi. Namun, perahu bisa berbentuk sementara dan bisa berfluktuasi menjadi kursi melalui pergerakan atom-atom hidrogen. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dadah!